kalau digambar seperti ini. Ini perahunya bergerak ke sana, berarti ini kecepatan setelah berarti ya. Nah ini. Halo teman-teman semua, salam jumpa, salam sehat, salam semangat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hukum kekekalan momentum. Apa hukum kekekalan momentum itu? Mari kita bahas sama-sama. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini menyatakan bahwa pada peristiwa tumpukan jumlah momentum benda-benda sebelum dan setelah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda itu. Jadi, hukum kekekalan momentum itu menyatakan bahwa pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan setelah tumbukan adalah tetap atau sama, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda itu. Nah, hukum kekekalan momentum memiliki persamaan, yaitu sigma momentum sebelum sama dengan sigma momentum sesudah. Ini artinya jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Kalau kita uraikan, ada P1, P2, P1 aksen tambah P2 aksen. Momentum benda pertama sebelum tumbukan, momentum benda kedua sebelum tumbukan, momentum benda pertama setelah tumbukan, momentum benda kedua setelah tumbukan. Kalau kita uraikan menjadi M1 kali P1 tambah M2 kali P2, ini sebelum tumbukan, M1 kali P1 aksen tambah M2 kali P2 aksen, ini setelah tumbukan. Inilah hukum kekekalan momentum. Ini persamaan yang sering kita pakai. Nah, untuk keterangannya, M1, M2 itu adalah massa benda pertama dan kedua. Satuannya adalah kilogram. Kemudian ada P1 dan P2. Itu adalah kecepatan benda pertama dan kedua sebelum tumbukan. Satuannya adalah meter per second. Kemudian ada P1 aksen, P2 aksen, itu artinya kecepatan benda pertama dan kedua setelah tumbukan. Satuannya meter per second. Nah, inilah keterangan dari persamaan ini. Untuk contoh soal mengenai hukum kekekalan momentum, mari kita lihat bersama-sama. Inilah contoh soal hukum kekekalan momentum. Soalnya sebagai berikut.
Sebuah perahu masanya 100 kg dinaiki oleh orang yang masanya 50 kg. Mula-mula perahu bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian orang dalam perahu meloncat ke belakang berlawanan arah perahu dengan kecepatan loncatan 2 meter per second. Kecepatan perahu pada saat orang tersebut meloncat adalah A. 10 meter per second, B. 12 meter per second, C. 14 meter per second, D. 16 meter per second, dan E. 18 meter per second. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus mencari data yang diperoleh dari soal ini. Yang pertama adalah massa perahu, MP, massa perahu 100 kg. Kemudian ada massa orang 50 kg. Kemudian perahu bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Berarti kecepatan perahu dan orang itu sama, karena orang masih berada di dalam perahu, yaitu 10 meter per second. Jadi kalau saya gambar seperti ini perahu, ini orang. Nah, ini bergerak ke sana. Jadi kecepatan perahu dan orang ini sama, yaitu 10 meter per second. Kemudian orang dalam perahu meloncat ke belakang, berarti itu orang tersebut meloncat ke arah yang berlawanan dengan arah belakang perahu. Kalau digambar seperti ini perahunya bergerak ke sana, berarti ini kecepatan setelah, berarti ya. Nah, ini kecepatan orangnya meloncat. Ya, berarti ini adalah P. Atau kalau ini orang, berarti ini pakai P orang ya. Karena dia meloncat berlawanan arah, kalau ke kiri itu kita pakai negatif, kalau ke kanan itu positif. Ya, kalau ini kan ke arah kanan berarti positif, kalau ini ke kiri kanan negatif. Itu menunjukkan arahnya berlawanan. Berarti kecepatan orang itu adalah minus 2 meter per second. Kenapa minus? Karena berlawanan arah dengan perahu. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan hukum kekekalan momentum, yaitu sigma P sebelum sama dengan sigma P setelah. Kalau kita uraikan menggunakan data ini, berarti massa perahu dikali kecepatan perahu, karena kecepatan perahu dan orang sama, jadi kecepatan perahu plus orang ditambah massa orang kali, karena kecepatannya juga sama sebelumnya, P perahu tambah orang sama dengan ini massa perahu kali kecepatan perahu setelah tambah massa orang kali P orang. Kita masukkan nilainya. Massa perahunya tadi adalah 100 kg kali kecepatan orangnya tadi sama perahu adalah 10, ditambah massa orangnya tadi adalah 50 dikali 10 sama dengan ini 100 kali tambah massa orangnya 50 dikali, nah P orang setelah dia meloncat minus 2. Sederhanakan, ini jadi 1000 tambah 500 sama dengan 100 tambah min 100. Oke ya, ini jadi 1500 ditambah
100 sama dengan 100 menjadi 1600 100 sederhana kan? Jadi 16 sama dengan pi aksen. Jadi kecepatan perahu saat orang tersebut meloncat adalah D, 16 meter per second. Sekian pembahasan materi tentang hukum kekekalan momentum beserta contohnya. Terima kasih.